rumput menghias di tengah halaman. Bukan jemput sembarang jemput, jemput memohon kata aluan. Sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ketua Bidang Dakwah dan Pelayanan Umat DPP Hidayatullah. Kami jemput dengan segala hormat Kiai Haji Dr. Hanus Nur Syamsiah Hadis. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal, SKM, Magister Administrasi Rumah Sakit. Semoga sehat selalu Pak, dan kelak bisa menjadi Presiden Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Komandan Kodim 0320 Dumai atau yang mewakili beliau. Semoga sehat selalu. Para pejabat TNI Polri yang berkenan hadir kami hormati, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak, para tokoh masyarakat, pimpinan pondok, lembaga-lembaga ekonomi yang berkenan hadir, kami ucapkan salam hormat. Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak ibu sekalian menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, pengurus Hidayatullah yang hari ini menyelenggarakan rapat kerja wilayah, ada Ketua DPW Ustaz Riri, ada serta pengurus DPW, ada Ketua DPW Ustaz Batiar HR serta anggota, para pengurus yang DPD 10 DPD. Jadi tugas Ustaz Teri tinggal 2 ya, Ustaz Teri. Ya. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan dua kabupaten yang belum eksis hadir Hidayatullah di sana, setidaknya paling tidak rumah Quran segera hadir di sana. Juga hadir pemuda Hidayatullah, Baitul Mal Hidayatullah, dan ibu kami yang semuanya cantik kelihatan dari sini. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, rasanya hadir di bumi Melayu ini tak elok rasanya tanpa menyampaikan setidaknya 1-2 pantun. Melawat ke Dumai. Bilang cakep Pak. Cakep atau mantep? Pokoknya apalah menjadi tradisi di sini. Melawat ke Dumai. Jangan lupa singgah beli melati. Pagi ini hati saya sangat riang. Apa sambungannya? Tadi sudah lancar saya hafal. Soalnya baru bicara ya. Pagi ini hati saya sangat riang gembira dengan damai. Terima kasih dibantu. Disambut Pak Wali Kota dan rakyat Dumai yang baik hati. Ya, tapi jangan sedang dulu, mungkin ada maunya Pak, belum tahu saya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR tadi. Alhamdulillah Hidayatullah ini didirikan oleh 5 anak muda. Ketika itu belum menikah Bapak Ibu sekalian, betul-betul anak muda. Ustaz Abdullah Said sebagai pemimpinnya, kemudian ada Ustaz Nasir dari Sumatera Barat, ada Ustaz Hashim HS dari Yogyakarta, Ustaz Hasan Ibrahim dari
Pekalongan dan Ustaz Usman Palesi dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Di kelima anak muda ini bersepakat mendirikan institusi ini secara informal dimulai dari 2 Februari tahun 1973. Nah, kalau kita berpatokan dari tanggal ini berarti usia Hidayatullah hari ini sudah memasuki usia ke-51 tahun. Kemarin Pak kami peringati di Silapmas 50 tahun Hidayatullah mengabdi untuk Indonesia. Kelima pendiri ini tinggal satu orang yang masih hidup, Ustaz Hashim. Sekarang masih hidup, beliau berada di Gunung Depa, pusat sejarah Hidayatullah. Secara formal institusi ini diresmikan oleh Profesor Dr. Muti Ali pada tahun 1976 dan alhamdulillah bahwa ini sekarang berkembang. Hidayatullah sudah hadir di semua ibu kota provinsi, termasuk daerah otonom baru tingkat provinsi di Papua ada 4, sekarang sudah 38 provinsi kita alhamdulillah hadir, sudah dilantik semua, eksis. Kemudian hadir di 420 kabupaten kota se-Indonesia. 2 tahun insya Allah kami akan melakukan akselerasi, mudah-mudahan setidaknya untuk kawasan selain Papua. Kalau Papua agak berat memang, ya, terutama provinsi pegunungan, kabupaten pegunungan. Palingan nanti kami, karena relatif hubungan kami dengan TNI Polri itu bagus, ya lewat beliau-beliau bisa kita bersinergi menghadirkan rumah-rumah Quran di pegunungan, khususnya untuk membina warga ASN, TNI Polri yang bertugas di sana, setidaknya ya. Kemudian sudah ada alhamdulillah 600 lebih pondok pesantren, seperti lebih kurang di Dumai, bervariasi mulai dari tahap perkembangan sampai kemudian yang bisa disebut sebagai cukup bagus perkembangannya. Nah ini yang jaring yang sudah dikembangkan oleh para kader Hidayatullah yang memang ditugaskan dari pusat sejarah Hidayatullah. Kemudian tahun 2000 berproses, Hidayatullah ini menjadi ormas ya. Karena kalau dikelola secara dengan pendekatan sosial sudah mulai agak kesulitan kita. Jadi kita bersepakat dan ormas ini tidak sekadar ormas, kita kembangkan lagi menjadi badan hukum perkumpulan. Mengapa kami proses menjadi badan hukum perkumpulan? Kami belajar dari para ustadz kami senior kita di Muhammadiyah. Ya, kalau misalnya di kampus Hidayatullah Dumai ini asetnya itu masih atas nama pribadi, itu mungkin bisa bermasalah Pak. Ya, jadi kalau dengan badan hukum perkumpulan, maka badan hukum perkumpulan ini subsidi hukumnya sama dengan manusia. Jadi tanah, mobil dan seterusnya itu bisa atas nama badan hukum perkumpulan itu. Dan itulah yang merupakan amanah dari Allah Yarham Ustaz Abdullah Said. Pada satu kesempatan beliau mengatakan, kalaulah sekiranya saya meninggal lalu kemudian saya, anak istri saya mau keluar dari Hidayatullah, dia tidak boleh membawa sesuatu kecuali yang melekat di badannya. Jadi saya pastikan Pak Wali dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, aset yang ada di Hidayatullah itu adalah milik umat. Kampus Hidayatullah yang ada di sini lebih kurang sama dengan posisinya, lebih kurang sama dengan analogi mungkinnya agak sederhana dengan kantor wali kota atau rumah dinas wali kota. Pejabatnya, aktivitasnya, ASN-nya boleh datang dan pergi, tetapi kantor itu, rumah dinas itu adalah milik umat. Kami pastikan. Jadi Pak Wali nanti kalau mau terus bantu Hidayatullah jangan khawatir Pak, itu tetap milik umat. Itu bukan milik para pengurus yang ada di sini. Pengurus yang ada di sini boleh datang dan pergi, apakah dia meninggal atau dimutasi. Aset yang ada ini tetap milik umat hingga kiamat. Kami pastikan itu. Termasuk seluruh aset yang ada di seluruh Indonesia. 5 pendiri ini tidak satu kata pun dari mereka mengatakan bahwa
aku wariskan sekian hektar atau sekian meter kepada anak keturunan. Anak keturunan mereka berkompetisi, berfastabiqul khairat, berproses sama dengan kami. Kalau dia baik, akhlaknya baik, punya kompetensi, pasti ada kompetensi. Tidak dilihat dari keturunannya. Karenanya Bapak-Bapak Ibu sekalian, sengaja dengan senang hati, dengan sambutan yang luar biasa, perhatian dari Pak Wali Kota dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di Dumai ini, maka kemudian alhamdulillah Dumai bisa berkembang seperti sekarang ini. Kali kalau misalnya tahun ini APBD bahan misalnya Pak Wali berkenan memerintahkan, coba pergi lihat itu lagi, jalan-jalannya kayaknya di kampus masih banyak bolong-bolongnya. Tidak ada yang sulit Pak Wali memberi perintah. Karena itulah jasa dari seorang pemimpin, meninggalkan karya, ya, meninggalkan karya. Dan seperti yang saya katakan, bukankah kehadiran lembaga itu kemudian hadir untuk mencerdaskan anak-anak Dumai, sehingga anak-anak Dumai bisa berkembang menjadi pemimpin tidak hanya di level daerahnya, tetapi bisa menjadi pemimpin nasional. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, ditanya siapa calon presiden itu? Oh, dari Dumai. Kalau begitu Hidayatullah secara nasional memerintahkan kadernya mendukung dia menjadi presiden. Oh, kita sudah. Jadi ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan bahwa Hidayatullah itu adalah milik umat Islam, milik kita semua. Nah, kami hadir hanya sebagai pengelola konteks hari ini. Kalau Pak Ketua Umum ingin bergabung, Bapak, ya, bisa kita proses secepatnya. Kalau Bapak minta dinikahkan dengan Hidayatullah, dengan senang hati juga kami urus. Tapi urusan UFO, piring-piring berterbangan di luar bukan urusan kami. Ya, ini Bapak-Bapak. Karena insya Allah kalau di Hidayatullah Pak Wali tidak ada istilah pengunduran. Mulai dari kecil kita urus pendidikannya sampai selesai minimal S1-nya, pekerjaan yang menunggu dia. Sepanjang dia bersedia menerima komitmen, bersedia ditugaskan di seluruh penjuru bumi, ya, termasuk di Papua. Ya. Jadi mulai tahun ini, sudah 2 tahun terakhir ini kita mengirim dai ke kawasan ASEAN, setidaknya melayani dakwah selama Ramadan. Di kampus kami juga sudah ada dari Filipina, ada sekitar 20 orang belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah. Kita berharap nanti kita kembalikan ke Filipina. Demikian juga anak-anak kita dari Nias, dari Mentawai, dari sini. Setelah selesai pendidikannya kita kembalikan ke rumah untuk mengabdi, mengelola, menjadikan Dumai menjadi lebih baik. Karena Dumai sebagai bagian dari provinsi Riau, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kontribusinya terhadap negara ini luar biasa. Ya. Jadi kalau anak-anak Dumai tidak kritis terhadap proses pembangunan hari ini, maka kemudian boleh jadi kekayaan yang demikian besar kontribusinya ke pemerintah pusat tidak kelihatan di sini. Nah, itulah pentingnya pendidikan, sehingga hak-hak mereka disadari, sehingga kewajiban-kewajiban baik pemerintah provinsi pusat terperhatikan kepentingan daerah. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, pada poin yang terhormat ini kiranya Pak Wali berkenan memberi sambutan sekaligus membuka acara ini. Itu Bapak Ustaz Sweri tadi menyampaikan, dan saya dengar ada acara selanjutnya setelah ini. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti, dan mari kita saling mendoakan apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan tahun politik hari ini. Bapak-Bapak Ibu sekalian, di semua lingkungan kita, para aktivis Hidayatullah, muslimat Hidayatullah, memberikan informasi kepada warga bahwa Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa hendaknya kita menggunakan hak pilih kita sebagai seorang bangsa, warga bangsa, sebagai seorang muslim. Dan tentu saja pilihannya tergantung terhadap pilihan kita masing-masing, apa yang menjadi referensi dari kita masing-masing. Yang jelas
Kader Hidayatullah diperintahkan oleh pemimpin umum Hidayatullah untuk menjaga suasana pemilihan umum ini sehingga pemilihan umum bisa berjalan dengan baik. Pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, termasuk mengontrol diri, tidak menyebarkan berita yang tidak tervalidisasi, validitasnya diragukan, hoax itu haram hukumnya, karena itu bertentangan dan akhlak baik kita sebagai seorang muslim. Jadi check and check kalau dunia pers, kalau Al-Quran mengingatkan tabayyun, cek dulu benar nggak? Kalau benar silahkan share. Tapi kalau tidak benar jangan nambah-nambah dosa. Ya. Mari kita mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang baik. Saya kira ini Pak Wali yang sempat saya sampaikan sekali lagi, mohon arahan Bapak berkenan memberi sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di laci. Jika ada kata yang silap, tolong jangan simpan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.